Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Ibu Novi, mari kita belajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang teks prosedur. Dengan kompetensi dasarnya, mengidentifikasi teks prosedur tentang tata cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tari daerah, cara membuat kuliner daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber dari yang dibaca dan didengar. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 83 sampai dengan halaman 85. Siapkan ya, silakan dibaca teksnya. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi ciri teks prosedur. Mengidentifikasi tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur itu menjelaskan tentang kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, bahwa teks prosedur itu adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua itu adanya aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, yang ketiga itu bahwa isi kegiatan yang ada pada teks prosedur itu dilakukan secara urut. Ya, berarti secara berurutan. Begitu ya. Bisa dipahami kan anak-anak? Baik anak-anak, sekarang kalian siapkan buku paket bahasa Indonesia. Silakan dibuka halaman 83. Di sana ada teks yang pertama, teks prosedur, yaitu cara memainkan angklung. Nah, angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Nah, begini nih cara memainkan angklung. Jadi di sana dijelaskan ada 6 langkah-langkah bagaimana cara memegang angklung. Dari bagaimana cara menggenggamnya, yaitu bagaimana memposisikan tangan kiri dan juga tangan kanan sampai menghasilkan irama atau musik yang sangat indah. Lalu di sana juga teks yang kedua ada teks cara membuat obat tradisional insomnia, yaitu orang yang sulit tidur. Nah, di sana bedanya pada teks yang nomor 2 itu dituliskan pula tentang bahan-bahan yang diperlukan ketika membuat obat tradisional tersebut. Nah, lalu dituliskan juga tentang langkah-langkah nih. Langkah-langkah bagaimana sih cara membuat minuman tersebut. Nah, teks yang terakhir itu ada teks yang ketiga, yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, bagaimana cara gerakannya? Silakan kalian baca saja ya. Di sana ada langkah-langkahnya. Baiklah anak-anak, untuk mengasah pengetahuan kalian, silakan kalian ambil buku paket bahasa Indonesia. Silakan lihat halaman 86. Sudah anak-anak? Oke, sekarang lihat di sana ada sebuah tabel, yaitu berisi teks 1 dan juga teks 2 dan teks yang ketiga. Nah, anak-anak silakan dilihat pada teks pertama itu tujuan komunikasinya, bahwa memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Nah, itu pada teks pertama memberitahukan si pembaca untuk mengetahui bagaimana cara memainkan angklung. Pada teks yang kedua, sekarang kita tinggal isi saja, yaitu memberitahukan cara membuat obat tradisional insomnia dengan bahan yang tepat dan langkah-langkah yang berurutan. Nah, sedangkan pada teks yang ketiga itu memberitahukan kepada orang bahwa memandu orang untuk mempelajari gerakan tari tortor sesuai dengan langkah-langkahnya yang berurutan. Nah, itu ya, nanti silahkan kalian salin sendiri di buku tulis masing-masing. Baik, sekarang yang nomor 2, diskusikan persamaan isi ketiga teks tersebut. Mari kita isi bersama-sama. Jadi persamaan
ketiga teks tersebut menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan secara tepat dan akurat, mengikuti sebuah proses membuat sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Nah, silakan nanti disalin. Nah, sekarang lihat juga di halaman 87, kita lanjutkan ya, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Daftarlah penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan pada ketiga teks. Nah, ini mudah sekali anak-anak ya. Nah, contohnya sudah ada di teks yang ketiga. Itu salah mungkin ya, itu dimaksudkan di teks yang kedua yaitu cara membuat jamu untuk orang yang tidak bisa tidur ya maksudnya ya. Jadi pada teks yang kedua itu kalimat perintahnya seperti ini. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Nah sekarang kita cari nih pada teks yang pertama kira-kira apa nih kalimat perintahnya. Kita masukkan saja seperti ini. Pegang angklung dengan tangan kiri. Nah, di sana ada kalimat perintah yaitu kata pegang. Lalu pada teks yang ketiga ada kata seperti ini. Nah, di nomor 1 ada kalimat perintah seperti ini. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Nah, di sana ada kata putar lagu. Itu merupakan kalimat perintah. Nah untuk yang selanjutnya silakan kalian buat sendiri, cari sendiri ya, masih banyak kok kata-kata kalimat perintahnya. Nah sekarang beranjak ke bagian B, daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Nah di sini gampang ya, menunjukkan takaran. Contohnya pada teks yang ketiga, ini maaf ya ini salah penulisan. Seharusnya teks yang kedua itu di sana ada 600 cc air. Lalu kita lihat lagi contoh di teks yang pertama, tepat di tengah-tengah. Nah, jadi cara memegang angklung itu tepat di tengah-tengah. Itu merupakan penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Lalu pada teks yang ketiga itu posisikan kedua kaki rapat. Nah, itu untuk gerakan tari tortor. Oke, sekarang tinggal dilanjutkan sendiri ya. Untuk yang bagian B-nya mendaftar penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Pasti kalian bisa. Baiklah, yang terakhir ini sebenarnya hampir mirip dengan yang bagian A ya. Panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Nah, sebagai contoh pada teks yang kedua untuk membuat ramuan minuman insomnia itu panduannya seperti ini. Rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Nah untuk contoh yang teks yang pertama seperti ini, kalimat perintahnya itu pada teks yang pertama, teks tentang angklung, panduannya pegang angklung dengan tangan kiri sehingga angklung dipegang tepat di tengah. Itu panduannya. Nah untuk teks yang ketiga yaitu untuk gerakan tari tortor, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Nah betul ya, sebenarnya hampir mirip dengan yang nomor 1 yaitu tata cara atau panduan dalam melakukan sebuah kegiatan. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa nanti silakan dilanjutkan di rumah untuk penugasannya.